Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang kami kasihi di dalam Kristus. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh berjumpa lagi lewat media ini. Saudara sekalian, hari ini adalah hari Minggu. Dan biasa Bapak Ibu dan Saudara pada hari kudus ini selalu ada di rumah Tuhan. Selalu ingin berbakti dan bersyukur. Seperti kerinduan Raja Daud yang tidak bisa terbendungkan. Dia mengatakan, aku berbahagia bila mendengar orang mengajak aku datang di rumah Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, jemaat Maranatha, kami sangat bangga untuk kesetiaannya berbakti di gereja Tuhan. Biarlah jiwa kesetiaan beribadah itu tetap kita pelihara, sebab di sana Tuhan hadir dan di sana Tuhan memberkati. Tapi hari ini, mungkin saudara-saudara merasa saya tidak bisa berada di gereja, saya tidak bisa berkumpul bersama dengan sukacita. Kenapa? Apakah pemerintah melarang? Tidak, saudara sekalian. Pemerintah hanya menghimbau. Situasi dewasa ini tidak menopang karena wabah virus corona yang menakutkan ini telah melanda dunia kita ini. Dan begitu banyak korban jatuh dan tewas. Saudara-saudara sekalian, maka pemerintah menghimbau agar boleh berbakti di rumah masing-masing, ya. Saudara-saudara sekalian, memang ada saatnya kegiatan di gereja bisa dihentikan. Beribadah pun bisa ditiadakan. Pintu gereja pun bisa ditutup. Tapi satu hal yang tidak bisa ditutup, yaitu doa. Dimanapun kita berada, di rumah, di mana saja, kita bisa berdoa. Kita bisa bersekutu dengan Allah Tuhan kita. Kita bisa memohon apa yang menjadi kerinduan kita. Terlebih pada saat-saat ini, negara kita, bahkan dunia kita, dilanda dengan kekhawatiran dan ketakutan wabah virus corona itu. Sehingga kami patut berdoa untuk negara kita. Kita berdoa agar wabah ini cepat berlalu. Seperti Tuhan bisa melewatkan begitu cepat wabah-wabah yang datang pada waktu itu di Mesir. Waktu hamba engkau berdoa, anak-anak Tuhan berdoa, Tuhan bisa menghapus, melenyapkan itu semua. Biarlah damai sukacita kembali ada di dunia. Biarlah saudara-saudara yang lain boleh mengetahui siapakah manusia ini. Lemah dengan wabah begitu saja. Dunia ini bisa binasa, tapi kasih Allah itu luar biasa. Jadi betapa pentingnya kita terus ada doa di mana saja kita berada. Seperti peristiwa di Babilonia Daniel. Daniel, pemerintah justru waktu itu melarang. Tidak ada seorang pun boleh beribadah kepada Allah. Dengan ancaman mati. Daniel akhirnya pulang ke rumahnya, ke bilik atas. Dan berdoa 3 kali dalam 1 hari. Allah memberkati dia. Mereka yang tidak menyenangi Daniel, untuk menjatuhkan Daniel, justru Allah menolong. Sehingga Daniel menjadi orang penting di negeri Babilonia. Doa dikatakan mengubah segala keadaan. Dari yang buruk jadi yang baik. Doa kita bisa bersekutu dengan Allah kita. Doa kita boleh menaikkan permohonan. Baik permohonan diri dan permohonan yang lain. Dari orang-orang yang lain. Kita sebagai umat Tuhan, memang kita tidak harus selalu dalam ketakutan. Tapi kita memang harus waspada. Kami harus peka dengan situasi yang ada.
dan kami harus tetap bernaung kepada Tuhan. Saya ingin membacakan nats Alkitab yang tertulis di dalam kitab Mazmur, ya. Kitab Mazmur, pasal 91. Ayat ini tentunya menjadi pengharapan bagi kita semua orang yang percaya. Di situ dikatakan, Mazmur 91 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau daripada jerat perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Di sini dikatakan berbahagia orang yang berlindung dalam naungan Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa. Karena perlindungan Allah itu luar biasa. Begitu kokoh seperti batu gunung yang tidak tergoyahkan. Di situ dikatakan bahwa orang yang percaya akan terlepas dari jerat-jerat penangkap burung, ya, dan dari penyakit sampar yang busuk. Seperti saat ini sampar, wabah, virus-virus melanda dunia kita. Tapi berbahagialah orang yang percaya dan ingin berlindung di bawah naungan kasih-Nya. Kepaknya akan melindungi, kuasanya akan melindungi, sehingga kami boleh diluputkan dan kami tetap boleh bersyukur dan bersuka cita. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan kasih, walaupun saudara-saudara hari ini tidak bisa bersama di dalam ibadah gereja, tetapi percayalah, iman saudara itu indah. Iman itu yang bertemu dengan Allah. Iman disertai percaya itu akan mendatangkan sesuatu yang kadang kita tidak menduga, tapi itu bisa terjadi. Lindungan yang penuh sejahtera menjamin pertolongan Tuhan atas kita. Jadi walaupun dewasa ini wabah virus corona menakutkan di seluruh dunia, tapi mari kita tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan mampu melindungi orang percaya. Tetapi biar kita waspada, ya. Mengapa pemerintah menghimbau jangan beribadah ya dalam tempat yang luas dengan banyak orang? Karena dikhawatirkan ya biasanya dengan orang banyak. Apalagi dari sana di sini ya. Itu virus yang menular itu lebih banyak mengena kepada sesama. Jadi pemerintah hanya menghimbau ya, untuk beberapa saat ya. Kami harap hanya 2 minggu kira-kira ya. Kami berharap demikian ya. Pemerintah mengharap demikian. Mari kita mendukung pemerintah kita. Mari kita berdoa perlindungan Tuhan untuk negara kita yang tercinta. Mari kita berdoa agar Tuhan akan melewatkan wabah yang menakutkan itu dari negara kita, dari kota kita. Saya percaya doa tidak pernah sia-sia. Tuhan mendengar. Tuhan kiranya memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, di mana berada, mari kita membawa segala seluruh doa permohonan kita kepadanya. Karena Tuhan sedia menolong kita. Mari kita akhiri firman ini dengan pujian ya.
ku tetap cinta ya, ku tetap setia. Apapun yang terjadi di muka bumi, kita tetap cinta kepada Tuhan, setia kepada Tuhan ya. Dan setia berbakti di waktu kita boleh berbakti bersama. Tuhan memberkati.